Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kelompok kami mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru kami, yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Miftah Rodatul Ramdhani, nomor urut 15 dari kelas 11 MIPA 1. Video kali ini saya akan memberikan materi pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Nabi dan Rasul, sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi dan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menerima wahyu dan menyampaikan wahyu ini kepada para umat manusia disebut dengan Nabi dan Rasul. Sedangkan yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu ini kepada para manusia itu disebut dengan Nabi. Kenabian dan kerasulan ini tidak didapat dengan suatu cara tertentu, melainkan sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada para umat yang dikehendaki untuk mendapatkannya. Nah, adapun arti dari iman itu sendiri adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakannya dengan perbuatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa beriman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus sebagian dari manusia sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan pesan kepada para umat manusia. Pesan-pesan ini disampaikan melalui wahyu dalam bentuk kitab dan suhuf. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan bagian dari rukun iman, yakni rukun iman yang keempat. Selain itu, kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasul. Terdapat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaika mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, kepada kamu tempat kami kembali. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, dari ayat tersebut kita dapat tahu bahwa kita sudah sepantasnya untuk beriman kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi yang kedua yaitu sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Rasul ada 3 yang akan saya jelaskan, yaitu sifat wajib Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib ialah sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak dikatakan seorang Rasul jika tidak mempunyai 4 sifat ini. Yang pertama adalah as-siddiq. As-siddiq artinya Rasul selalu benar. Jujur adalah sikap mengatakan sesuatu sesuai dengan fakta. Rasulullah SAW sangat terkenal dengan kejujurannya. Tidak hanya diakui temannya, bahkan diakui oleh musuhnya sendiri. Yang kedua, al-fatanah. Al-fatanah artinya Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan atas apa yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang dapat dipercaya atau al-amanah. Yang ketiga, at-tabligh, artinya Rasul selalu menyampaikan wahyu.
Tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW, melainkan ayat tersebut akan selalu disampaikan kepada umatnya. Terdapat sebuah riwayat diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, terdapat seseorang yang bertanya tentang ayat yang disembunyikan dalam Al-Quran. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menjawab bahwa tidak ada yang disembunyikan dalam Al-Quran, melainkan pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Dan yang keempat adalah Al-Fatanah. Al-Fatanah artinya Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Di saat terjadi perselisihan antara kaum kabilah Mekah, di mana setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad di atas Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW pun menengahi dengan cara menyuruh setiap kelompok untuk memegang ujung kain, dan Rasulullah SAW meletakkan batu di atas kain, dan mereka pun bersama-sama mengangkatnya di atas Ka'bah. Sungguh cerdas baginda Rasulullah SAW. 2. Selanjutnya yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib. Adapun yang termasuk dari sifat mustahil, yang pertama yaitu al-kitsib. Al-kitsib yaitu mustahil Rasul itu berbohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah berbohong ataupun berdusta. Yang kedua itu al-khianah, yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang ketiga yaitu al-kitman. Mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Yang keempat yaitu al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai. Selanjutnya itu sifat jais. Sifat jais bagi Rasulullah adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-aqlul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia pada umumnya. Ia memiliki rasa haus, lapar, senang, bahagia, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan, Rasul juga tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Tentu saja sifat jais yang dimiliki oleh Rasulullah sangatlah berbeda dengan sifat jais yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas Rasul. Tugas pokok para Rasul Allah ialah menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Tugas ini sungguh sangat berat, dan jarang mereka mendapatkan tantangan, penghinaan, bahkan siksaan dari umat manusia. Karena begitu berat tugas mereka, maka Allah SWT memberikan keistimewaan yang luar biasa, yaitu berupa mukjizat. Ada banyak sekali nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk membina dan menyempurnakan tingkah laku kita sebagai khalifah yang ada di bumi. Berikut ini adalah tugas Rasul Allah SWT. 1. Menyampaikan ajaran agama kepada manusia dan mengajaknya untuk beribadah kepada Allah. 2. Menjelaskan semua permasalahan agama yang diturunkan oleh Allah. 3. Membimbing manusia kepada kebaikan dan menjauhi dari kejahatan. 4. Membawa kabar gembira, surga dan peringatan neraka. 5. Memperbaiki kondisi umat manusia. 6. Memberikan teladan yang baik, perkataan dan perbuatan. 7. Menegakkan syariat Allah dan mempraktekannya di tengah-tengah umat manusia. 8. Memperbaiki kesaksian dan umat mereka pada hari kiamat, bahwa Rasul telah menyampaikannya misi yang diterima dengan jelas. Hikmah beriman kepada Rasul. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa alasan. Di samping karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diberikan karena beriman kepada Rasul. Di antaranya yaitu, yang pertama, makin sempurna imannya. Orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurna keimanannya. Sebab beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang wajib diimani. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Orang yang betul-betul beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terdorong untuk menjadikan Rasul Allah sebagai contoh dalam kehidupannya. Sebab beriman kepada Rasul Allah bukan hanya sekedar wajib dipercaya saja,
akan tetapi juga dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala semuanya memiliki sifat sosial yang tinggi. Oleh sebab itulah, orang yang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala akan sendirinya terdorong untuk melakukan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Dan yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengabdi kepadanya. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.